Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di pada hari Minggu Pelayanan Anak bersama Kalin dan Kak Petra. Jadi di hari ini sebelum kita memulai ibadah kita adik-adik, mari kita bersatu sejenak. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Marspel KPA. Adik-adik, masih semangat kan? Kalau gitu masih tetap berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian lagi yaitu Laskar Kristus. Tahu gerakannya kan? Ayo kita nyanyi bersama. Ayo adik-adik, sekarang di saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, Allah kami dalam surga, kiranya di pagi hari ini kami telah berkumpul semua di sini dan akan melakukan ibadah virtual ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhir ibadah dan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kita mau menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita membaca Mazmur. Ya, kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Semuanya bergerak ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Untuk itu, kita persiapkan bacaan kita. Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 103
ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18. Kak Alin dan Kak Petra akan membacakannya untuk adik-adik. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Selanjutnya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Jadi adik, di hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sarah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Nah tapi adik-adik tidak boleh sedih dan harus tetap bersukacita. Nah karena apa? Karena Tuhan masih baik kepada kita dan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Untuk itu adik-adik jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Nah sebelum kita mendengarkan tentang firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk dapat memahami setiap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat memahami setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ezra. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Dari kitab Ezra pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5. Nah adik-adik, kira-kira Ezra itu di mana sih? Di kitab apa sih? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Di kitab mana ya? Kakak kasih tahu ya, karena jarang sekali kita membaca Alkitab ini. Nah kitab Ezra ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Nah, ini ada di setelah kitab 2 Tawarik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah dapat, adik-adik bisa simak ya. Dan bisa didengar, kakak akan membacakan untuk kita semua. Ezra pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan
dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum, keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita nih tentang seorang tokoh yang dipilih oleh Tuhan. Tapi sebelum kakak bercerita tentang tokoh ini, kakak mau bercerita dulu tentang suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa apa? Bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, pada masa itu orang-orang Yahudi ini dibuang ke Babel. Nah, mereka dibuang ke Babel itu karena apa sih? Karena mereka ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Mereka melakukan kejahatan. Nah, karena perbuatan mereka itulah mereka dibuang ke Babel. Nah, adik-adik, meskipun demikian, Tuhan Yesus itu masih tetap baik loh sama mereka. Tuhan Yesus mengembalikan mereka ke tempat mereka, yaitu di mana tempat tinggal mereka? Mereka tinggal di Yerusalem. Tuhan mengembalikan mereka untuk mereka kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, meskipun mereka sudah jahat, sudah tidak baik di mata Tuhan, Tuhan sangat baik kepada mereka. Nah, adik-adik, pada masa itu juga ternyata Yerusalem ini sudah hancur dikarenakan orang-orang Babel yang menghancurkannya. Nah, untuk itulah adik-adik, Tuhan memakai seorang tokoh yang akan membangun dan menata Yerusalem kembali. Yaitu siapa? Yaitu Ezra. Nah, Tuhan memakai Ezra untuk membangun dan menata kembali Yerusalem. Nah, kenapa sih Ezra yang dipakai? Nah, ternyata Ezra ini termasuk orang yang tahu tentang hukum-hukum Allah. Bukan hanya itu saja adik-adik, dia juga termasuk pemimpin yang saleh. Nah, selain dari itu, kenapa dia dipilih juga? Dia ini termasuk orang-orang yang Ezra ini termasuk orang yang paham mengenai orang-orang Yahudi, sehingga Tuhan mengutus Ezra untuk membangun dan menata Yerusalem yang sudah hancur itu. Nah, ini adalah Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh orang-orang Babel pada masa itu. Nah, pada masa itu juga yang dihancurkan oleh orang-orang Babel yaitu rumah Tuhan. Nah, adik-adik, rumah Tuhan itu bisa kita bayangkan seperti gereja saat ini. Nah, pada masa itu bisa dibilang bahwa gereja pada masa itu atau rumah Tuhan pada masa itu sudah dihancurkan oleh orang-orang Babel. Nah, untuk itulah adik-adik Ezra dipakai. Nah, bukan hanya itu saja adik-adik, Ezra juga dipakai oleh Tuhan
untuk membangun dengan memulihkan orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, kenapa sih mereka harus dipulihkan? Nah, seperti yang kakak sudah bilang tadi, bahwa orang-orang Yahudi ini melakukan kejahatan kepada Tuhan dan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Sehingga Ezra pun membangun untuk memulihkan orang-orang Yahudi supaya mereka kembali berbalik kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Nah, adik-adik, pekerjaan dari Ezra ini tidak mudah loh. Untuk itulah Ezra mengandalkan Tuhan sehingga dia mampu untuk melakukan setiap pekerjaan yang membangun dan menata Yerusalem itu. Nah, dari kisah Ezra ini kita bisa belajar untuk mau membangun. Nah, membangun di sini adik-adik bukan berarti kita harus membangun bangunan gereja ya, tapi di sini kita juga bisa membangun hal-hal yang kecil. Nah, seperti membangun iman. Nah, kakak seperti apa sih membangun iman itu? Bagaimana sih caranya? Nah, kakak kasih tahu ya. Nah, membangun iman itu adik-adik bisa melakukan dengan hal yang sederhana, yaitu adik-adik bisa rajin berdoa, adik-adik bisa beribadah setiap hari Minggu. Nah, itu adalah contoh dari membangun iman. Bukan hanya itu saja, adik-adik juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ingat-ingat lagi di pembacaan Alkitab kita yang minggu lalu yang sudah diceritakan oleh Kak Age. Nah, di mana kita juga harus mau untuk menjadi teladan. Nah, menjadi teladan ini juga termasuk dari membangun iman. Nah, adik-adik, dari semua itu jangan lupa kita juga harus mengandalkan Tuhan, harus mau bersama-sama Tuhan untuk membangun iman. Nah, kira-kira kakak mau tanya nih, adik-adik mau nggak membangun iman bersama Tuhan? Coba angkat tangannya, ayo siapa yang mau? Kakak sih mau ya membangun iman bersama Tuhan. Nah, kakak percaya adik-adik semua, meskipun kakak tidak melihat, adik-adik semua pasti angkat tangan. Nah, untuk itulah adik-adik, kita harus mau untuk membangun bersama-sama dengan Tuhan. Nah, demikianlah cerita, demikianlah firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini. Kiranya apa yang adik-adik sudah dengar, tidak hanya adik-adik dengar saja, tetapi adik-adik mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami sehingga tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya kami dapat belajar dari Ezra untuk mau membangun, yaitu membangun iman kami. Tuhan Yesus, di dalam doa kami ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa bangsa dan negara kami ini masih bergumul karena adanya virus corona ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada sehingga mereka dapat menyelesaikan apapun yang terjadi di Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Erika, memberkati setiap majelis-majelis yang ada. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan hikmat untuk mereka dalam melakukan pelayanan.
Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang mereka gumulkan dalam masa kuliah mereka. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada dari teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan untuk mereka, dan berkati setiap makanan yang mereka makan dan obat-obatan yang mereka minum, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati mereka, berikan juga kesehatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kedua orang tua yang selalu setia untuk menjaga kami. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan doa ini dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Elsa. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Sarah. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik masih inget gak? Tadi Kak Sarah cerita tentang apa sih? Ayo, adik-adik masih inget gak? Nah, tadi Kak Sarah bercerita tentang Ezra yang membangun Yerusalem bersama Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini kita melakukan apa ya? Nah, aktivitas kali ini berbeda dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Nah, kita akan melakukan aktivitas ini selama 7 hari dengan pena saja. Apa ya Kak, kira-kira kita melakukan aktivitas selama 7 hari? Nah, kakak di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang nanti kakak akan share ke adik-adik. Nah, kakak punya 10 kegiatan dan adik-adik bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu selama 7 hari. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang udah kakak kasih, adik-adik boleh mencentang atau menceklis. Nah, hari Minggu depan kakak tanya loh, adik-adik sudah melakukan kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, supaya untuk membangun iman kita harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti menolong orang, membantu orang tua, membaca Alkitab, berdoa, seperti yang dilakukan oleh Ezra. Selalu mengerjakan aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sarah dan sudah mengerjakan aktivitas dari Kak Elsa. Sekarang kita mau merespon firman dan aktivitas yang sudah diberikan dengan menyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Kuberi Persembahan, bait yang pertama dan baitnya yang kedua.
Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita di hari ini. Berdoa mulai. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kiranya kami di sini telah memberikan sedikit dari kepunyaan kami Tuhan, kiranya Engkau mau menerima dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tidak terasa di sini kita udah mau selesai ibadahnya. Jadi untuk itu, untuk di akhir ibadah ini kita menyadari kebencian nomor 358. Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah kiranya apa yang menjadi pelajaran dalam ibadah ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan yang kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Nah kakak-kakak sekalian mau ingatin jangan lupa 5M. Ada 5M. Apa aja itu? Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak. Apa lagi kak? Jangan lupa mencuci tangan, terus menjauhi dari perkumpulan orang-orang. Dan juga tetap di rumah aja. Dan adik-adik, selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah IPA minggu depan.